Hanya saja pekerjaan itu baru dianggap dia sah apabila diniatkan. Misal tiang pelungguh salat berjamaah, tapi tidak berniat berjamaah, hanya sekadar ikut solat berjamaah, dinarak takyin. Oleh sebab ini disyaratkan di saat tiang pelungguh takbiratul ihram, maka biwih mengucapkan Allahu Akbar, sedangkan hati tiang pelungguh menghadirkan diri yang menjadi makmum daripada seorang imam, atau jadi imam daripada sebuah jamaah. Mungkin akan diterangkan. Namun tiang pelungguh wajib takyin yang jadi makmum niki. Wajib takyin artinya wajib tiang pelungguh nyatakan diri sebagai makmum atau menyatakan diri syarat berjamaah atau menyatakan diri sebagai pengikut daripada seorang imam. Niki kan untuk memasukkan tiang pelungguh dalam lingkaran jamaah nikah. Adapun namun tiang pelungguh berniat dengan sajakku sembahyang fardu zahar atau fardu asar atau fardu maghrib menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah ini kan dinarak ternyatayang diri jadi makmum, dinarak terpasiang diri jadi makmum. Padahal tiang pelungguh adalah mengendaki pahala jamaah. Padahal tiang pelungguh bermaksud untuk jadi pengikut. Nah, adapun lamun marak nikah terus sampai penutup tanpa ada niat tiang pelungguh berjamaah, lagu tiang pelungguh ikut gerakan-gerakan daripada imam, maka niki batal salat tiang pelungguh. Tidak hanya sekedar tidak dapat pahala jamaah, tapi salat tiang pelungguh terus katakan batal. Karena mereka arah suatu pengikutan tanpa niat. Tiang pelungguh ikut tapi tanpa niat. Nah, inilah syarat yang pertama adalah anti tiang pelungguh pastikan diri sebagai makmum. Anti tiang pelungguh pastikan diri salat berjamaah. Anti tiang pelungguh pastikan diri mengikut salat imam. Niki di saat tiang pelungguh takbiratul ihram. Kemudian tempat pemasangan niat niki harus muktarinatan bitaharumin ma'ataharumin, antiknya sejalan bersambung dengan takbiratul ihram. Wa idza lam taqtarin, dan apabila tidak berhubung niyatu nahwal iktida bitaharumi, apabila tidak berhubung niat mengikut itu pada saat takbiratul ihram, lam tanaqidil jum'atu, tidaklah terikat salat Jumat. Ini untuk salat Jumat. Kenapa? Lishtiratil jama'ati piha, karena disyaratkannya berjamaah dalam salat Jumat itu. Disyaratkannya berjamaah karena lamdir berjamaah dia pada Jumat. Nah oleh sebab nikah apabila nek narak niatnya iktida di saatnya melakukan salat jamaah ataupun salat Jumat, nabi lagi isi memang betul-betul syarat sahnya salat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Watan aqidu ghairuha purada, dan akan terikat yang lain daripada Jumat itu sebagai orang yang menyendiri, Falau taraka hadhihi niyata, maka jikalau dia meninggalkan akan niat menjadi makmum itu, au syakka atau dia ragu-ragu padanya, wa taba'a musallian,
dan ia mengikuti dalam keadaan sholat bifi'lin pada perbuatannya, ka'an hawa liruku, seperti dia ikut turun bersama imam pada waktu ruku, mutabi'an lahu, halkan dia mengikut baginya, au bi salamin, atau pada waktu salam, bi angkasada dalika, dengan bahwa dia bermaksud, artinya sengaja melakukan yang demikian itu, min ghairi iktida'in, tanpa ada niat mengikut biringannya, wa tola, dan dianggap panjang, urpan, menurut uruf, intizarhu, penungguannya, lahu, baginya, batalat salatuhu, batal salat orang yang tidak berniat mengikut imam. Jadi ya memang ia ikuti gerakan-gerakan imam di waktu turun di paruku, waktu iktidal, pokoknya gerakan-gerakan rukun fi'li di kiwah. Ia ikuti ni, bahkan sampai ditunggu, kadang-kadang sampai ngoneklah penungguan terbanding kaca itu salat mesak-mesak tanpa mengikuti imam ni kan. Nah, lamun ya padahal tunggu na imam rukuk sujud, milu kaca imam kaca rukuk sujud. Bahkan agak ngonek na tunggu ya niki. Misalnya dalam salat mesak-mesak dengan selesai Al-Fatihah langsung surat langsung ruku. Lagu niki masih tunggu imam isi gen ruku adik milu beriuk ruku. Maka lawan marak niki keadaannya batalat salatu, batal salatnya dengan sidik dan berniat mengikut niki. Wa niyatu imamatin, dan niat imamah, artinya jadi makmum, au jama'atin, atau jamaah, sunnatun li imamin, yaitu sunat bagi imam, fi ghairi Jumatin, pada bukan Jumat. Artinya lamun tiang pelongo sebagai makmum wajib menjelaskan diri sebagai makmuman, hal keadaan jadi makmum. Artinya usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang fardu isya menghadap kiblat, hal keadaan jadi makmum karena Allah Ta'ala. Hal keadaan jadi makmum karena Allah Ta'ala. Ini makna ta'yin, pastikan diri jadi imam. Nah, adapun lamun imam selainan daripada Jumat sunat, nah mengatakan dirinya imaman. Misal dia jadi imam, sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, ini menyatakan adaan imaman lillahi ta'ala ini adalah sunat bagi imam salat 5 waktu selain daripada Jumat. Dalam arti lamun Jumat ya wajib imam niki menyatakan dia jadi imam. Sholli fardal jum'ati mustaqbilal qiblati raka'ataini imaman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Jadi lamun salat Jumat dia perlu tuluan adaan, karena salat Jumat tidak ada kada. Kalau lewat sudah ini diganti dengan zuhur. Jadi dia perlu sholli fardal jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan, makmuman dari makmum atau imaman jadi imam. Jadi dia perlu tuluan adaan, karena salat Jumat tidak ada yang dikabau. Kalau dia lewat ganti dengan zuhur. Jadi wajib hukumnya imam lamun salat Jumat liyanala fadlal jama'ati, supaya imam mendapatkan kelebihan daripada jamaah, walil khuruji min khilafi man aujabaha, dan supaya bisa keluar daripada perbedaan
orang yang mewajibkan akan mengatakan imaman atau makmuman pada selain daripada salat Jumat. Memang arah para ulama yang mengatakan wajib walaupun salat selain daripada Jumat. Imam menyatakan diri jadi imaman. Wa tasihhu niyatuha, dan sahlah niatnya, ma'a taharrumihi, beserta takbiratul ihramnya. Wa illam yakun la khalfahu ahadun, sekalipun tidak ada di belakangnya seorang pun, tidak ada seorang pun di belakangnya. In wataqa bil jama'ati, apabila dia itu percaya dengan jamaah, alal aujuhi, atas pendapat yang paling kuat. Maksud mana ini? Imam atau sopo dengarlah saya jadi imam. Si biasa jadi imam apabila dia berniat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, padahal dinarak dengan lebudi ini, padahal dinarak dengan lebudi, cuma daripada kebiasaan mana nikah. Nah, dinarak dia lebudi dia sah ia solatnya walaupun dia menyatakan imaman, padahal dinarak lebudi imam, dinarak lebudi sopok makmum, sah solatnya, cuma jelas tidak sesuai kaca pelaksanaan. Niki don beda, dia sesuai kaca pelaksanaan. Nah, dia sesuai kaca pelaksanaan, maka sembahyang sisa nikah sekedar nemu pahala sembahyang, dia nemu pahala jamaah. Sebab lamuna arak jamaah sikit 2-3 second banyak luwek makmum si pimpin si imam, semakin banyak mauna fadilah, semakin luwek fadilah. Jadi maksud daripada ibarat niki adalah apabila sopo imam sampul biasa mengucapkan imaman saya, ia memang jadi imam, lagu tiba-tiba makin niki dek nara lemudina makmum, denara lemudina makmum, atau boleh jadi arsekek makmum niki lagu ia batal wuduk dan batal wuduk jadi atau muparakah ya dan jadi terusan niki makmum secara sekek niki, maka tetap sah salatnya imam nikah walaupun dek narak isi ngikutin ia sampai tutup. Li'annahu sayasiru imaman, karena bahwasanya dia akan menjadi imam. Fa illam yanwi, maka jika dia tidak berniat walau li adami ilmihi, sekalipun ketiadaan pengetahuannya, bil muqtadin, dengan orang-orang yang mengikut, hasala lahumul fadlu dunahu, maka berhasil bagi mereka, bagi itu si makmum, sementara imam tidak dapat lamun dia berniat imaman niki. Walaupun memang sunat juga niki, sunat hukumnya bagi makmum, bagi imam untuk berniat imaman lek salat selain daripada Jumat, lamun Jumat pada suruh wajib. Nah, kemudian berbeda keadaan daripada para jamaah, artinya makmum selapuknya berniat jadi makmuman. Oh, makmum ni kan selapu nama pahala jamaah. Imam niki lantaran dia menyebutkan dia jadi imam, dia tak anggap sebagai si melaksanakan salat jamaah, hanya sekedarnya meninggalkan imaman, walaupun sebut iki sunat bagi imam. Lagu untuk mendapatkan fadilah dia harus mengucapkan imaman lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa in nawahu fil asna'i, dan jika imam itu meniatkan diri jadi imam fil asna'i, di tengah-tengah solat, hasala lahul fadlu,
niscaya terdapatlah bagi si imam itu keutamaan salat berjamaah min hina idzin, sejak dia memasang niat jadi imam itu. Imma fil jum'ati, jika ada dia itu pada salat Jumat, fatalzamhum at-tahrumi, maka wajiblah bagi si imam menyatakan diri jadi imam di saat takbiratul ihram. Ini tentang antara imam dengan makmum dalam kaitannya dengan mengucapkan makmuman bagi si makmum dan imaman bagi si imam, untuk mengikat bahwa selapuknya sampun terikat di dalam salat jamaah dan mendapatkan padilah jamaah. Wa minha, dan di antaranya, di antara syarat-syarat iktida, syarat-syarat berjamaah itu, adamu taqaddumi fil makani yaqinan, ketiadaan dahuluan itu si makmum daripada imamnya, fil makani pada tempatnya, yakinan secara yakin, secara yakin. Lamun le Masjidil Haram, Masjidil Haram mungkinkan merak niki misal Ka'bah, maka mbembe tolong anjing imam mbembe tolong anjing imam. Nah, mbe si teparanin makmum juluan daripada imam apabila sembahyang berjamaah le Masjidil Haram. Apakah paling rapat daripada Ka'bah, iaitu paran juluan daripada imam, atau ukuran juluan niki adalah memang tetap pada posisi misalnya jamaah syarat limudin imam di timur, misalnya kita tahu imam, maka jaraknya imam niki daripada Masjidil Haram daripada Ka'bah misalnya kilometer ke barat. Bro, deparan makmum niki melalui imam adalah apabila makmum niki jaraknya daripada Ka'bah dengan hadap sipada apabila kurang daripada kilometer dalam nganjang lengan napi lengan Ka'bah. Nah, adapun di tempat-tempat niki samping laut, kemudian barat, kemudian daya, bau dah karena rapetan daripada Ka'bah. Makmum ni kan dah kena semeter lah, karena semeter niki ndek deparan mendahului imam, karena sejari ukuran adalah tumit daripada imam niki untuk para jamaah si sembahyang di Masjidil Haram, karena ia bunder. Boleh jadi mereka kan berandangan antara imam timpal makmum karena Nabi, karena ia bunder. Namun nikilah termasuk daripada keistimewaan sembahyang di Masjidil Haram apabila memang jamaah dalui. Adapun lamun di sepuluh waktu misalnya, ini kadang-kadang saya ingin jadi imam di Masjidil Haram, boleh, mimpinlah jamaah umrah sekelompok dua kelompok, karena wah jerak dengan sembahyang di Nabi di Masjidil Haram, ia tak datang sembahyang mereka jadi imam berada di Masjidil Haram. Jadi imam, yang penting adalah mau imam dari imam di Masjidil Haram. Ini kan para pemimpin umrah ni, kan yang datang terpilih ni si imam di Masjidil Haram sembahyang. Nah ini kan laun arat sedatang lalu doa, dia mungkin kan bunder marakkan jamaah si jutaan ni kan. Jadi syarat daripada antikna teparanin mengikut imam apabila si makmum niki tahu dengan kemudian daripada imam. Qala al-musannif rahimallahu taala ala imami bi'aqabin, yaitu dengan satu rumit. Wa in taqaddamat asabi'uhu, dan jika dahuluan jari-jari kakinya, imma syakku, sama ada dia dahuluan itu ragu-ragu, pitakadumi pada soal dahuluannya itu si jari-jari makmum, fala yu'athiru,
maka tidaklah mengapa. Tidak mengapa. Wala yaduru, dan tidaklah membahayakan tentang iktidaknya. Musawatuhu, oleh sejajarnya. Lakinnaha makruhatun, tetapi adalah makruh. Jadi namun tiap sembahyang biasa kan marah ni kejaran. Artinya sekek imam sekek makmum. Ya paling tidak nebau berhubungan setengah lampak nain tiang pelonggo, kanca setengah lampak nain imam. Berarti setengah lengan setengah tipak julu tiang pelonggo sebagai makmum, kemudian setengah tipak budi bagi si imam. Okay. Misal niki ya, niki lah lampak nain imam niki. Terus tiang pelonggo mana kan? Jadi setengah tiang pelonggo lengan tengah tipak julu, sedangkan setengah imam niki lengan tengah tipak budi. Nah ada pun lahun barat ni kan sah imamahna, sah jamaahna lagu makruh. Lagu makruh berarti kan dia mau pahala jamaah, dia mau pahala jamaah. Yang disebut bahwa arak dengan isi mau pahala jamaah. Saya nikah bahwa posisi dengan yang kaca imam jelas kemudian gerakannya kemudian daripada imam, kemudian daripada imam. Niki mau pahala 20 derajat. Kemudian arak dengan isi dia mau pahala jamaah. Pertama ia sejajar ngajeng dengan kaca imam. Gerakannya pun ia bareng bergerak kaca imam. Sah solatnya pada sah solat. Lagu dia mau pahala jamaah. Nah kemudian saya ketelu adalah dengan si batal solatnya. Batal solatnya apabila makmum niki juluan tahu dengan jeng daripada imam dan juluannya bergerak daripada imam. Juluan bergerak daripada imam. Berbeda ketinggalan misalnya, ketinggalan sampai 2 rukun. Ketinggalan sampai 2 rukun. Misal kedua rukun si bau kapak isi imam, bau tanggung jawab si imam adalah membaca Al-Fatihah si rakaat pertama makmum. Adapun si kedua ketelu jadi dia bau tanggung jawabin Fatihah si imam. Nah, satu rukun kauli niki bau tanggung jawabin. Kemudian adapun lamun ketinggalan makmum, rukuk dia mau bareng kaca imam, tidak dia mau bareng kaca imam. Imam mau sujud yang dia ada rukuk. Berarti ketinggalan 2 rukun fi'li. Ketinggalan 2 rukun fi'li si makmum daripada imam, berarti ini membatalkan solat daripada makmum niki sendiri. Karena dengan sebab ketinggalan 2 rukun niki bau tersimpulan iana dia lebih ngikutin imam. Dia lebih ngikutin imam kan jadi lagi. Yang semula tulen ngikutin imam adalah ia sekadar kemudian semendaklah daripada imam. Dia sampai 2 rukun. Sampai 2 rukun ketinggalan si imam. Jadi parani yang dia lebih ngikut imam lawan barat nikah. Maka batalah ya, padahal sampun berniat makmuman lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qala fala yu'athiru wa la yaduru musawatuhu lakinna makruhatun wa nudiba wuqufu zakarin, dan disunatkan berdirinya makmum yang laki-laki walau sabiyan, sekalipun makmum laki-laki itu adalah masih anak-anak, belum mukallaf, belum balik. Lam yahdur gairuhu, yang tidak hadir lainnya, lain daripada yang satu ini, berarti sekali imam sekali makmum. An yaminil imami, daripada bagian
sebelah kanan imam niki lamun sekik imam sekik makmum mama. Jadi antik makmum niki nganjeng lek sebelah kanan imam dengan posisi marak baru niki. Setengah daripada lain makmum dengan pertengahan sampai ujung adalah berpapasan yang kanca setengah lain imam lengan tengah sampai tumit sampai mudi. Marak contoh sebaru nikah. Niki apabila sikit imam sikit makmum. Adapun lamunina ya berbeda. Nah niki. Lamunina ya berbeda. Qala al-musannif rahimahullah taala an yamil imam wala wa illa, dan kalau tidak sunnah lahu tahwiluhu lil itba. Kalau dia tidak mengikuti seperti itu, artinya dia dengan anjang makmum ni kile julun ele samping kanan imam padahal mesak niki, maka sunat pindah tarik ada pindah mara antar silakuan si Rasulullah SAW tarik ni kena budi mula kena anjang le kirin imam ni kilo Rasulullah tertarik yang depan tarik wasi Rasulullah ada dengan anjang le kanan, namun makmum niki arah sekek sekalipun kanak masih kode dan apabila ada mama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala lil itba' karena mengikut Rasulullah mutaakhiran anhu, hal keadaan sedikit dia belakangan daripadanya, qalilan sedikit ay mutakhiran atau qalilan, bi an tataakhara asabi'uhu, dengan bahwa belakangan asabi'uhu jari-jari daripada makmum itu an aqibi imamihi daripada tumet imamnya, wa kharaja bidakari dan keluar dengan laki-laki al-unsa kalau makmum yang satu ini adalah perempuan. Kalau perempuan, wah misal madriki misalnya Reki misalnya betul-betul niki tiang pelungguh mesa-mesa, jadi mamalah di masjid. Terus sana ibu-ibu milih berjamaah, maka nek pada maratan posisi mama niki harusnya samping kiri daripada imam dan renggangan, memang renggangan daripada imam. Walaupun 300 hasta tetap nanti tibar sebagai jamaah. 300 saja, bahkan di dalam ibarat selain tersebut bahwa misalnya niki imam ni lebih bar mesaan lah berbeda keadaan ni ke arak jamaah ni ke Bali tahun Bali dia ditambah masjid ukurannya jadi ukuran lengan bataran masjid undak-undak paling bawah 300 hasta atau dengan yang makmum ni lagu ibau sini serbi dan gerakan-gerakan daripada imam, maka terpandangnya sebagai jamaah isi sah. Nah, napi lagi laun jamaah luwe sampai paling mudi penuh di Jumat misalnya, Jumat. Terus arah salah sopo jamaah tiang perunggu marak ni ke le pegedengan atau na milu berjamaah salat Jumat kurang daripada 300 hasta. 300 hasta doang ni masih baut paralel berjamaah atau samping kanan, samping kiri. Si jadi ukurannya 300 hasta niki adalah lengan bataran Bali. Apa lengan bataran masjid? Ndek na lengan tau dengan jek imam. Lengan tau niki tau bataran masjid si paling bawah, tangga masjid undak-undak paling bawah. Ya yang terakhir si 300 hasta niki. Qala al-musannif rahimahullah taala al-untha fatakibu khalfahu ma'a madhidi takhurin, maka hendaklah kalau seorang makmum itu perempuan adalah hendaklah dia berdiri agak belakang yang agak ke kirian daripada imam.
Fa in jaa dzakarun akharun, maka jikalau datang seorang laki-laki yang lain, ahrama an yasarihi, maka dia takbiratul ihram di samping kiri imam. Jadi maksudnya marah sebaru niki. Lamun ara misal lamun ara pertama imam sikit, makmum sikit, nganjeng makmum niki di samping kanan imam. Nah, datang Malik, saya arak sopo dengan mama, maka anti dengan anjeng makmum sikit datang mudiang niki, lek mudin makmum sajuluan datang, lagu adik ada mundur, sejuluan datang nika membentuk sab. Jadi dek na ngerombok lek kanan makmum si pertama, lek kiri daripada makmum si pertama niki. Ya, sini nyambung. Bi an tata'akhkhara asabi'u ala akiba imamihi fa in ja'a dzakarun akharun ahrama an yasarihi wa yata'akhkharu qalilan, maka dia takbiratul ihram samping kirinya dan ia belakangan sedikit saja. Summa ba'da ihramihi, kemudian setelah takbiratul ihramnya ta'akhkhara anhu nadban, maka dia belakangan sedikit, hukumnya sunat. Fi qiyamin aw ruku'in, pada waktu berdirinya, pada waktu rukuknya, pokoknya nanti kemudian doang lah makmum niki daripada imam, hatta yasira saffan wara'ahu, sehingga betul-betul nanti kalau datang lagi sehingga jadilah satu saf di belakang itu si imam. Wa wuqufu rajulaini jaa ma'an, dan berdirinya dua orang laki-laki yang datang bersamaan, aw rijalun, atau beberapa laki-laki, kasadul iktida'a, mereka bermaksud untuk mengikut, bimusallin khalfahu, dengan orang yang salat di belakangnya, sapan, itu sebagai saf. Wa nudiba, dan disunatkan juga wuqufu fi safil awali, pada saf yang dahuluan, wa huwa ma yalil imam, yaitu adalah saf yang mengiringi imam, artinya langsung berhubungan dengan imam. Wa in takhallalahu mimbarun au umudun, sekalipun menyisakan akan dia oleh tiang-tiang atau oleh mimbar. Misal marah niki kan niki jejelok dan yang belum mihram. Kemudian lek mudina boleh jadi arak tiang, boleh jadi endah mungkin mimbar yang memisahkan antara imam timpal makmum singandang niki. Maka tetap yang parani ini masih adalah sebagai salat jamaah, tetap nama dan sah jamaahnya dan mau fadilah jamaah. Qala thumma ma yalihi wa hakadha, kemudian apa yang mengiringi dia, dan gitu seterusnya. Wa afdalu kulli saffin yaminuhu walau taradafa yaminul imam wasafful awali quddim. Nah niki akan dulu sambungnya niki masalah